Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Sari dengan NIM 2016-20385. Saya dari kelompok 4 dan saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan bisnis. Yang pertama, agar dapat melakukan suatu kegiatan operasi secara efisien dan efektif, perusahaan perlu berbagai macam jenis laporan. Suatu laporan dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Nah, laporan tertulis biasanya mendahului penyajian secara lisan yang didasarkan pada dokumen tertulis. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan laporan bisnis? Nah, laporan bisnis sendiri yaitu suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, lalu memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Lalu di sini bagi suatu perusahaan pada umumnya penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan, yaitu untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan, misal laporan operasional dan laporan kegiatan personal. Lalu untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Lalu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi di Indonesia. Misalnya nih, laporan pajak, lalu juga laporan analisis dampak lingkungan. Lalu untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka suatu bisnis yang baru, misalnya proposal penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Triana Laila Nuristana dengan NIM 2017-210-032. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan laporan bisnis. Laporan bisnis digolongkan menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan fungsinya, ada 2, yaitu laporan informasi dan juga laporan analitikal. Laporan informasi merupakan laporan yang berisi fakta dan juga rangkuman tanpa memberikan kesimpulan dan juga tanpa memberikan rekomendasi. Contohnya adalah laporan perkembangan, laporan sementara, dan juga laporan triwulan. Sedangkan untuk laporan analitikal merupakan laporan yang berisi fakta-fakta dan juga analisis, bahkan penafsiran, yang mana dia juga memberikan kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Contohnya adalah laporan rekomendasi, laporan justifikasi, dan juga proposal. Lalu penggolongan yang kedua adalah berdasarkan subjeknya. Di sini laporannya dibedakan berdasarkan departemen atau bagian yang membuat laporan tersebut. Contohnya adalah laporan keuangan, laporan produksi, laporan pemasaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penggolongan berdasarkan formalitas. Jadi ada 2, yaitu formal dan juga informal. Di dalam laporan formal ini berisikan 10 halaman yang mana mencakup body text yang mana di dalamnya ada pendahuluan, isi penutup, lalu ada part yang menjelaskan secara detail isi dari laporan tersebut, dan juga ada beberapa lampiran seperti halnya lampiran daftar pustaka, daftar indeks, daftar istilah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk laporan informal ini tidak sedetail laporan formal, yang mana dalam laporan informal hanya terdapat body text dan juga lampiran. Lalu penggolongan yang keempat adalah berdasarkan keasliannya. Yang pertama ada laporan otoritas, yaitu laporan yang dibuat berdasarkan permintaan atau kuasa dari seseorang. Yang kedua adalah laporan sukarela, yaitu laporan yang dibuat berdasarkan inisiatif dari pembuat laporan itu sendiri. Yang ketiga adalah laporan swasta, yaitu laporan yang dibuat oleh perusahaan swasta. Sedangkan yang keempat adalah laporan publik, yaitu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara, yang termasuk ke dalamnya adalah rumah sakit dan juga sekolah. Lalu penggolongan yang kelima adalah berdasarkan frekuensinya. Di sini ada 2, yaitu laporan berkala dan juga laporan khusus. Laporan berkala otomatis dibuat secara berkala. Contohnya adalah laporan harian, bulanan, maupun laporan tahunan. Sedangkan laporan khusus ini adalah laporan yang dibuat hanya ketika pada suatu keadaan atau situasi tertentu. Contoh misalkan ketika perusahaan tersebut mengalami krisis. Jadi perusahaan akan mengeluarkan laporan khusus yang hanya berisikan informasi atau data-data yang diperlukan untuk mengatasi krisis tersebut. Lalu yang
Keenam, yaitu ada penggolongan berdasarkan jenis atau penampilannya. Jadi ada formalitas, di mana ada formal dan informal, lalu ada juga berdasarkan ukuran laporannya. Jadi ada short and long report. Lalu yang kedua adalah laporan singkat. Laporan singkat yang dimaksud di sini adalah laporan dalam bentuk memorandum. Jadi isinya lebih sedikit atau lebih singkat daripada short report. Lalu yang terakhir adalah penggolongan berdasarkan pelaksanaan proyek yang dijalankan. Jadi laporan yang berdasarkan pelaksanaan proyek ini berkesinambungan, mulai dari laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan juga laporan evaluasi atau laporan akhir. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya tentang penggolongan laporan bisnis. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati Widianingrum dengan NIM 2017-210-359. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan penulisan laporan bisnis. Persiapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek. Begitu halnya dengan pembuatan laporan bisnis. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dalam membuat laporan bisnis. Yang pertama ada definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama perencanaan adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Jawaban terhadap pertanyaan apa, berapa, mengapa, dan kapan akan membantu kita dalam menetapkan masalah, tujuan, ruang lingkup, keterbatasan, dan judul suatu laporan. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Seseorang yang ingin menyusun laporan bisnis perlu memperhatikan siapa yang akan menerima laporan tersebut, baik dari segi pendidikannya, pengalamannya, maupun emosionalnya. Hal ini bertujuan agar laporan bisnis yang ingin disampaikan kepada audiens bisa mengenai sasarannya. Yang ketiga, ada menentukan ide atau gagasan. Dalam tahap ini, tuliskan semua ide yang terlintas secara umum. Kemudian, buatlah laporan berdasarkan rencana kerja yang rinci. Untuk beberapa laporan, rumuskan hipotesis sebagai dasar untuk menentukan informasi apa yang kita perlukan. Yang keempat, itu ada pengumpulan bahan yang diperlukan. Nah, pada tahap keempat ini, dalam menyiapkan laporan bisnis, itu kita harus mengumpulkan fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Yang kelima itu menganalisis dan menafsirkan data. Waktu dalam menganalisis dan menafsirkan data itu tergantung dengan laporan yang kita buat. Jika laporannya panjang, berarti kita membutuhkan waktu yang panjang atau lama untuk menganalisis dan menafsirkan data. Begitupun sebaliknya. Nah, dalam menganalisis dan menafsirkan data ini, kita haruslah sesubjektif mungkin dan kita harus sejujur mungkin. Nah, yang keenam itu tahap terakhir, yaitu mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Setelah menganalisis dan menafsirkan data, kita dapat mengorganisasikan hasil temuan dan membuat kerangka akhir. Selanjutnya itu ada bagian pokok laporan bisnis. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini terdapat 11 hal yang perlu dipertimbangkan. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada pemberi kuasa. Pemberi kuasa itu adalah orang yang meminta laporan. Dan yang kedua ada layout, menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan tersebut. Yang ketiga ada masalah. Biasanya didefinisikan pada awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan. Selanjutnya itu ada maksud penulisan laporan bisnis, harus tampak dalam bagian pendahuluan. Elemen tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam suatu laporan bisnis. Yang terakhir itu ada ruang lingkup berkaitan dengan luas cakupan atau batas suatu pokok bahasan untuk sebuah laporan bisnis. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Khadijah Rintan Carmil Tamaryono dengan NIM
2017-210648. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian pokok atau utama dari sebuah laporan bisnis. Perlu kita ketahui bahwa sebuah laporan bisnis harus mempunyai bagian-bagian yang penting, yang mana ini menandakan sebagai sebuah laporan bisnis. Dan diantaranya yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada isi dari laporan bisnis, dan yang ketiga ada penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan terdapat banyak hal yang harus dipertimbangkan, antara lain pemberi kuasa, layout, rencana presentasi, masalah, maksud dan penulisan, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber primer dan sekunder, latar belakang, definisi istilah, keterbatasan, dan rekomendasi. Kemudian yang kedua yaitu isi laporan. Isi laporan ini yaitu bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis, karena dalam bagian ini kita membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Di samping itu, bagian ini dapat membantu kita untuk mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Dan penulisan laporan bisnis ini harus baik dan benar dan harus mencakup semua fakta yang relevan. Dan yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini bagian yang berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh dan untuk laporan analitis juga mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi. Oleh karena itu, dalam laporan informasional, bagian penutup ini dinamakan rangkuman. Sedangkan pada laporan analitis disebut kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam bagian penutup. Yang pertama yaitu rangkuman yang berisi ringkasan pembahasan secara menyeluruh. Dan yang kedua yaitu kesimpulan yang berisi evaluasi secara ringkas fakta-fakta yang dibahas tanpa memasukkan pendapat pribadi kita sebagai penulis. Dan yang ketiga yaitu rekomendasi yang menyaran suatu program tindakan yang didasar pada kesimpulan yang telah dibuat. Kemudian ada rencana tindakan yang merupakan pernyataan terakhir yang mencakup waktu pelaksanaan program, anggaran yang diperlukan, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap program atau proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang organisasi tubuh laporan bisnis. Untuk penyusunan laporan mempunyai daya tarik tertentu yang akan membuat atau mempengaruhi para pembaca. Yang pertama yaitu cara menyusun tubuh laporan bisnis. Cara menyusun tubuh laporan bisnis ini memiliki dua cara. Yang pertama yaitu secara deduktif atau langsung, dan induktif secara tak langsung. Kebanyakan laporan bisnis ini menggunakan cara deduktif karena pembaca ini lebih ingin tahu tentang mengenai kesimpulan rekomendasi dari laporan bisnis tersebut. Yang pertama yaitu menggunakan cara deduktif. Dalam suatu laporan panjang, pembaca biasanya lebih menarik atau lebih menyukai cara tersebut karena cara deduktif ini memberikan kepada pembacanya suatu gambaran yang lebih cepat sebelum mereka mengetahui secara rinci. Dan secara umum mereka dapat menggunakan cara deduktif jika pembaca memiliki karakteristik tersebut. Yang pertama, eksekutif yang sibuk, dan yang kedua lebih suka menentukan sesuatu dengan segera. Yang ketiga ingin mengetahui good news atau informasi netral, dan yang keempat ingin menganalisis data lebih baik, dan hal ini akan menjadi lebih mudah jika kesimpulan dan rekomendasi yang dicantumkan pada awal laporan. Dan yang kelima ingin mengetahui pandangan penulis dengan segera. Dan yang kedua yaitu dengan cara induktif. Cara induktif ini menjelaskan fakta-fakta yang sebelum ide pokok, kesimpulan atau gambaran atau rekomendasi itu dikemukakan, dan menyajikan fakta-fakta serta bahan-bahan pendukung lainnya sebelum sampai akhir pada bagian kesimpulan dan rekomendasi. Dan dapat menggunakan cara induktif ini jika pembaca memiliki suatu karakteristik tersebut. Yang pertama yaitu ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu untuk dapat memahami kesimpulan dan rekomendasinya. Dan yang kedua, ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan atau bad news. Dan yang ketiga, mungkin merasa kesimpulannya tidak dapat menerimanya. Dan yang keempat, mungkin perlu membaca keseluruhan laporan, bukan hanya bagian akhirnya saja.
Dan yang kelima, lebih menyukai laporan disusun dengan cara induktif. Terima kasih dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Arif dengan NIM 2018-10484. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya, yaitu untuk presentasi tentang cara menyusun laporan bisnis. Yaitu saya akan menjelaskan yang tentang cara induktif. Jadi dalam cara induktif itu berbeda dengan cara deduktif, yaitu dengan cara menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok. Dan Anda dapat menggunakan cara induktif jika pembaca Anda memiliki karakteristik sebagai yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama, ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu sebelum untuk memahami kesimpulan dan rekomendasinya. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan, seperti berita buruk yang sedang terjadi. Lalu yang ketiga, mungkin merasa kesimpulannya tidak bias dan dapat menerimanya. Lalu yang keempat, perlu membaca keseluruhan laporan, bukan hanya bagian akhirnya saja. Jadi secara keseluruhan harus dibaca dan dipahami. Lalu yang terakhir, lebih menyukai laporan yang disusun secara induktif. Seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan cara penyusunan teks laporan bisnis. Ada tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu membuat topik-topik atau kriteria. Lalu menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Yang keenam, menyusun urutan tingkat familiaritas. Jadi secara keluarga disusun secara lebih simpel, lebih sederhana. Lalu yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Lalu yang terakhir, pemecahan masalah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model kerangka. Jadi model kerangka itu setelah Anda menyusun tubuh dan teks laporan bisnis, Anda akan mengatur judul dan subjudul dalam suatu kerangka. Yaitu saya akan menjelaskan yang pertama tentang jenis-jenis judul. Judul terbagi menjadi 4 tipe, yaitu judul topik, judul kalimat lengkap, judul kalimat imperatif, dan judul varian. Setiap judul punya fungsi masing-masing. Judul topik merupakan judul yang paling familiar atau umum. Judul itu terdiri atas kata tunggal, beberapa kata, dan frasa singkat. Judul kalimat lengkap selalu mencakup subjek dan predikat. Judul kalimat imperatif seperti perintah dimulai dengan suatu kata kerja dan tidak memiliki subjek. Dan judul varian biasanya dimulai dengan participle. Lalu saya akan menjelaskan tentang format kerangka. Kombinasi untuk format kerangka ini, kombinasi angka dan huruf paling populer dalam dunia bisnis dan sekolah. Itu setidaknya harus dimasukkan dalam kerangka tersebut. Dengan sistem desimal, sistem yang lebih banyak digunakan dalam laporan sains dan teknik. Kombinasi angka sama huruf itu lebih banyak digunakan oleh mereka yang senang dengan huruf-huruf sebelum sampai judul utamanya. Dan juga ada yang perlu diperhatikan dalam menyusun judul dan subjudul. Yang pertama, tempatkan ide-ide yang paling penting dan pada tingkatan tertinggi. Lalu pertimbangkan panjang laporan subjek dan pembaca. Lalu yang kedua, sepadat mungkin cobalah untuk menjaga keseimbangan masing-masing bagian. Lalu yang ketiga, jika Anda membagi suatu topik, yang ketiga yaitu jika Anda membagi suatu topik, paling tidak Anda mempunyai 2 subjudul, misalnya A1 dan A2. Yang keempat,
gunakan pertimbangan yang dengan baik. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit untuk subjudul. Dan yang terakhir, tidak pernah menggunakan judul laporan sebagai bagian judul. Lalu yang terakhir saya akan jelaskan tentang paralelisme dalam judul. Semua judul harus paralel, harus saling terkait. Artinya punya tingkatan yang sama setiap bagian kerangka. Jadi setiap judul itu mempunyai bentuk gramatikal yang sama, seperti kata benda, frase, atau kalimat. Misal, menggunakan angka Romawi 1 sampai 5 menggunakan angka Romawi, lalu A, B, C, D pakai huruf kapital besar. Terus di bawahnya ada angka Romawi 1 menggunakan huruf 1. Terus di bawahnya juga ada hurufnya juga, jadi saling berkesinambungan. Sekian dari saya, terima kasih.